Cek 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 tes 1 2 3 3 2 1. Halo, bertemu kembali bersama saya Gali Andri di channelnya Gali Andri. Nah teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan juga diberkati dengan rezeki yang berlimpah. Oke teman-teman, sore ini saya mau melakukan unboxing terhadap sepatu yang baru aja saya beli. Sepatu apakah itu? Nah penasaran kan? Saya habis membeli sepatu sneaker. Jadi biasanya saya beli itu di marketplace. Kali ini saya membeli langsung ke toko fisiknya, di salah satu toko fisik yang ada di Bekasi, di Sport Station tepatnya. Oke, langsung kita unboxing saja sepatunya. Jadi sepatu yang akan saya unboxing adalah sepatu dari Nike, ya. Oke, ini adalah boxnya Nike berwarna. Tapi Nike-nya Nike apa? Nanti akan saya beritahu. Oke, langsung aja ya, saya akan beritahu. Jadi Nike ini adalah Nike Flex Control TR4. Jadi dalam bungkusnya itu sendiri kalian bisa lihat warnanya itu orange, warnanya ngejreng banget. Jadi tampilan atasnya itu ada logo Nike-nya. Kemudian di bagian sininya, di bagian kanannya itu. Bagian kanannya ini ada keterangan yang menjelaskan tentang produknya itu sendiri, yaitu ini adalah Nike Flex Control TR4. Kemudian sizingnya saya beli yang ukuran 40 untuk satuan sizing dari Eropa, dan juga di sini ada barcode-nya dan lain sebagainya. Kemudian di bagian sebelahnya itu kosong. Kemudian bagian sebelahnya ini juga kosong, hanya ada logo Nike. Kemudian pada bagian depannya ini ada tulisan importer PT Nike Indonesia Jakarta, petunjuk menggunakan dan perawatan digunakan bla 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 bla, juga termasuk dengan komposisi dari materialnya, yang mana material ini bagian atas atau uppernya 88% adalah tekstil, 12% adalah sintetik plastik, kemudian sol bawah 100% adalah karet. Jadi di bagian ininya ada petunjuknya dari mana asal pembuatannya, kemudian juga dari materialnya itu sendiri. Oke, kita langsung unboxing saja. Jadi pada saat kita buka itu ya ada produknya, sepatunya, dan juga ada paper shoe-nya. Paper shoe-nya ini ya polos aja begini, paper shoe biasa. Kita coba singkirkan dulu. Oke, teman-teman, ini produknya. Jadi inilah Nike Flex Control TR4. Jadi kita akan coba lihat dulu ya detailnya ya, unboxingnya. Karena yang ada di bungkusnya itu hanya produknya saja dengan paper shoe-nya. Ini kita lihat dari uppernya dulu teman-teman. Seperti yang bisa dilihat ya, dari uppernya mungkin kita lihat dari atasnya dulu, dari tomnya atau lidahnya. Ada tulisan Nike Training. Memang ini tipe training. Kemudian di belakangnya, di belakang pouch-nya itu, di sini ada ukurannya, ada logo Nike-nya, dan juga barcode-nya. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat juga di bagian ininya, pouch-nya itu ada lace keeper-nya. Lace keeper-nya itu berwarna putih, dan keseluruhan dari sepatu ini sebenarnya ini warnanya agak abu-abu ya. Agak putih-putih gimana gitu. Nah kemudian tali sepatunya itu ya tali sepatu dari biasa ya, bahan kain biasa. Kemudian yang menarik ini ya menurut saya adalah teman-teman mungkin bisa perhatikan di bagian lubang dari sepatunya. Lubang sepatunya ini dibuat langsung, hanya ini pada setiap lubang itu seperti ada plastiknya. Seperti ada plastik sintetis, entah ini bahan plastik sintetis yang menjaga agar ini tuh nggak longgar kemana-mana.
gitu. Ini unik juga sih. Jadi dia tuh agak membentuk pola seperti gigi, gerigi. Dan yang paling menariknya lagi adalah pada saat di bagian ini lubang sepatunya itu ada 5 lubang, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan lubang yang dari bawah itu lubang 1 dan kedua itu warnanya berwarna hijau, hijau stabilo. Ini mentereng banget dan posisinya itu berbeda dengan yang di atasnya. Kalau yang di atasnya itu kita masukkan ke dalam lubang, tapi kalau di bagian yang nomor 1, nomor 2 di lubang ininya, lubang sepatunya atau eyeletsnya ini, dia itu ada semacam ini juga, ada semacam kayak apa namanya, kain, berbahan kain untuk memasukkan tali sepatu. Jadi memasukkannya tuh agak beda dengan lubang ketiga, keempat, dan kelimanya. Seperti itu. Ini unik banget gitu. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya lagi, itu ada jahitan. Jahitannya itu ada 2, stitchingnya ada 2. Stitchingnya ini dilapis dengan bahan seperti plastik sintetis ya, kalau lihat sih. Oke. Kemudian kita turun ke bawahnya ini, ke bagian tonesnya ini. Nah, di tonesnya ini adalah berbahan seperti apa ya, seperti bahan kain gitu. Cuma pada bagian tonesnya, terutama di bagian jempolnya itu, jempol kaki, mungkin ini bagian yang apa namanya agak sedikit unik, karena hanya di bagian jempol kakinya ini ada tukapnya. Tukapnya itu dilapis dengan bahan yang nggak terlalu keras ya. Ini kalau dilihat bahannya seperti bahan karet sih, karet tapi karet yang lembut. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian ini, quarter panelnya. Jadi ada J-stripe-nya berlogokan Nike, dan ini J-stripe-nya ini nampaknya ini dibuat dengan bahan seperti dibordir warna hitam. Nah, kemudian kita mundur ke belakangnya, ke bagian heel counternya. Nah, di bagian heel counternya ini ada tulisan Nike Flex, ada tulisan Nike Flex. Nike Flex ini kemudian atasnya heel counternya ini untuk menyangga tumit ini ada bahan yang sedikit keras ya, kayak bahan plastik ya. Plastik, cuman plastik yang beda, plastik yang bukan yang murahan. Terus di atasnya, di liningnya ini ada kain, berbahan kain yang sangat lembut, empuk. Nah, kemudian kita masuk ke bagian insole-nya. Insole-nya itu dominasinya adalah warna hijau. Kalau kita tekan ini insole-nya tidak begitu empuk ya. Mungkin tidak sempuk sepatu running shoe, misalkan katakan merek dari sebelah gitu, Adidas, Duramo, itu jauh lebih empuk. Cuma ini mungkin kegunaannya, fungsinya itu berbeda dengan running shoe, karena ini kan tipe yang training ya, training shoe. Oke, kemudian kita lihat bagian midsole-nya. Nah, bagian midsole ini adalah bagian karet, terbuat dari karet. Uniknya adalah teman-teman bisa dilihat dari bagian midsole-nya ini. Jadi midsole-nya itu ada yang sekaligus untuk jadi bagian outsole, insole dan outsole menyatu. Midsole dan outsole-nya ini menyatu. Juga ada yang outsole-nya itu dilapis dengan karet lagi, dengan bahan karet atau rubber yang bertipe keras. Jadi juga bagian midsole-nya ini ada juga yang digabung, dipisah dengan bagian outsole-nya itu sendiri. Jadi ada warna dominasinya adalah putih, kemudian warna hijau cerah, dan juga hitam. Gitu. Jadi ada yang langsung bagian tengah ini midsole dan outsole-nya gabung. Kemudian pada bagian belakangnya midsole dan outsole-nya ini pisah. Ini dari karet yang bertipe keras. Kemudian juga bagian agak ke depan ini ada karet berwarna hijau yang dia itu membentuk garis. Outsole-nya ini dia agak naik sedikit menyatu dengan bagian insole, bagian midsole. Kemudian depannya juga ini ada bagian outsole-nya itu berwarna hitam sama dengan bagian yang paling belakang. Nah, namun teman-teman kalau diperhatikan ya, sebelum masuk itu saya jelaskan dulu, di sini ada logo Nike-nya juga. Ada cekokan di sini logo Nike. Nah, kalau diperhatikan di bawahnya itu ada berwarna outsole-nya adalah hitam, kemudian putih, kemudian adalah hijau. Tapi pada bagian yang hitam ini dan bagian yang hijau
Ini karetnya itu karet outsole adalah karet bertipe keras, sedangkan di bagian tengahnya ini empuk banget, lembut banget. Nah ini kelihatannya ini menyatu dengan bagian midsole-nya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang nggak begitu empuk sih bagian outsole-nya. Nah kira-kira itu sih. Nah mungkin teman-teman juga penasaran dengan penampakannya seperti apa. Nanti akan saya kasih lihat penampakannya jika dipakai dengan pakaian yang bertipe casual.